untuk firman Tuhan. Tapi paling tidak saya ingin membagikan ya, men-sharingkan bagaimana perjalanan kerohanian saya sampai saat ini. Dan saya memberikan tema pengenalan Tuhan dan pengenalan diri. Baik, sebelumnya kita akan berdoa agar kita minta pimpinan Tuhan yang boleh menyertai kita semua pada malam ini. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau yang begitu baik, yang terus menyertai memelihara kehidupan kami di tengah berbagai pergumulan kami masing-masing ya Tuhan. Bapa pada saat ini juga kami bersyukur untuk komunitas Seeing with New Eyes ya Tuhan, yang mana Engkau memprakarsai Tuhan untuk kerinduan melayani di dalam hati Pak Jeffrey Tuhan. Dan ini adalah satu komunitas pelayanan di mana ada keteraturan, ada kontinuitas, dan ada konsistensi ya Tuhan, yang tidak mudah dikerjakan pada zaman sekarang ini di tengah begitu banyak pelayanan-pelayanan yang lain ya Tuhan. Dan secara khusus untuk kehidupan di mana anak-anak Tuhan yang mengalami entah keluarganya ataupun pada dirinya sendiri mengalami gangguan di dalam kesehatan mental ya Tuhan. Tetapi kami percaya tidak ada hal yang menghalangi untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang boleh memimpin di dalam sharing hamba-Mu ini. Siapalah hamba ini ya Tuhan, dan kiranya Engkau boleh pakai di dalam pergumulan, di dalam pengalaman ini ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan membagikan dulu. Sebelumnya slide nanti ya saya akan pakai. Jadi saya itu lahir di dalam sebuah keluarga yang bukan keluarga Kristen. Jadi saya dilahirkan, saya tahunya itu waktu kecil saya itu beragama Konghucu pada zaman itu. Dan orang tua saya kedua-duanya itu Buddhis. Dan di dalam perjalanan masa kecil saya itu, kemudian saya disekolahkan di salah satu sekolah Kristen. Dan di situ saya mulai mengenal yang namanya itu, oh ini tuh ada kapel, istilahnya begitu ya, untuk tempat eh, kita itu datang kepada Tuhan, katakanlah begitu. Dan berlanjut ketika di dalam perguruan tinggi, nah saya mulai mengenal, oh ada kepercayaan-kepercayaan lain juga sebetulnya. Jadi eh, di perguruan tinggi yang saya menekuni studi di sana, nah itu ada komunitas dari berbagai kepercayaan. Dan saya bergabung di Persekutuan Oikumene. Itu pun karena teman yang mengajak saya. Dan saya diajak ikut retret penginjilan, dan berbagai macam retret lainnya. Dan saya pikir-pikir pada saat setelah saya menyelesaikan studi, saya berpikir kayaknya saya itu waktu kuliah itu kok banyakan ikut retretnya ya, saya pikir begitu ya. Dan saya menyelesaikan studi, dan di dalam eh, di dalam studi itu saya mengenal juga di dalam persekutuan Ekumene itu ada yang namanya itu kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama, dan disitulah saya belajar juga begitu ya. Belajar mengenal yang namanya itu saat teduh seperti apa, doa seperti apa, pelayanan, nah seperti itu. Dan saya dan kembali kepada saat saya masih kecil. Nah, di saat saya itu taunya saya itu agamanya Konghucu kan begitu ya, tanpa saya mengerti Konghucu itu seperti apa.
Nah, saya tuh pada saat masa kecil itu bertanya, Tuhan itu di mana ya? Jadi saya hanya mengenal, oh ada yang namanya itu Tuhan. Tuhan itu di mana ya? Nah, seperti itu. Jadi sampai kemudian di dalam perguruan tinggi, nah di situ saya akhirnya mulai mencari. Jadi pada saat masa kecil itu saya bertanya, Tuhan itu di mana? Dan pada saat di dalam perguruan tinggi itu saya mulai mencari. Eh, saya meskipun saya mengikuti persekutuan, meskipun saat itu saya juga beribadah di satu gereja sesuai dengan tempat pada saat saya sekolah, begitu ya. Karena saya dari TK sampai SMA, ya, saya tidak ingin menyebutkan apa nama sekolah ya. Kan ada sekolah Kristen, sekolah Advent, sekolah Katolik, nah seperti itu ya. Jadi bukan dalam arti sekolah itu tidak baik ya, kepercayaan itu tidak baik, tetapi ini adalah pengalaman pribadi saya begitu. Ada juga yang bisa bertumbuh seperti itu. Nah, di dalam perjalanan iman saya itu pada saat di perguruan tinggi, sementara saya ikut Kristen Ekumene, tapi saya juga beribadah di satu gereja, di situ juga pelayanan. Saya kok tidak merasakan kehadiran Tuhan seperti itu. Jadi akhirnya saya mulai mencari, saya mulai menggumulkan begitu ya sampai kemudian akhirnya saya itu menemukan ya, saya menemukan rumah ibadah di mana saya di situ mulai gitu ya, mulai bisa merasakan kehadiran Tuhan seperti itu dan pada saat itu saya tuh dianggapnya wah saya ini udah mulai apa mulai sesat nih. Nah, seperti itu ya karena saya kok pindah nih dari gereja satu ke gereja yang lain. Tapi buat saya itu nggak penting. Ya, yang penting saya bersyukur saya menemukan Tuhan saya melalui saya tuh beribadah di gereja itu dan ketika eh, ketika di dalam bergereja itu, nah saya mulai mengenal dan aktif kembali pelayanan gereja. Dan di situ entah ya, saya itu selalu melihat diri saya itu bagian dari tubuh Kristus. Jadi apapun tetap saya itu melayani, ya, entah dalam bentuk apapun. Nah, pada saat di dalam di dalam kesibukan pelayanan, kemudian pada saat satu persekutuan, nah saya seperti seperti apa ya? Seperti ada yang berbicara kepada diri saya sendiri ya bahwa pelayanan ini gereja ini terlalu nyaman buat saya. Saya diterima, saya dikenal dan saya dipercaya untuk melayani di berbagai bidang. Tetapi justru di situ saya merasa kok ini saya udah comfort zone saya ya. Dan di situ ada seperti satu panggilan bahwa saya harus keluar. Saya harus keluar dari comfort zone saya. Dan pada saat itu apa yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk saya mengambil satu studi lanjut dan pada saat itu kedua anak saya udah remaja begitu ya dan saya juga berpikir apakah saya bijaksana pada saat itu untuk saya itu studi lanjut karena saat itu entah ya. Jadi seperti ada dorongan tuh yang kuat. Saya tuh ingin belajar dan apa yang membuat saya itu terdorong untuk belajar. Nah, boleh di-sharingkan ininya ya, apa slide-nya supaya memudahkan ya untuk kita semua melihat. Nah, di sini. Jadi saat itu saya juga udah menikah begitu ya. Jadi saya tuh bertanya dalam hati saya, kenapa ya? Entah itu di gereja, entah itu di dalam keluarga, baik keluarga inti, keluarga besar, dan di, di dunia masyarakat itu eh, apa, selalu ada konflik, pertengkaran, dan khususnya ketika saya tuh melihat di dalam gereja tempat saya beribadah antara hamba Tuhan, majelis seperti itu ya. Nah, kok bisa ya saya pikir gitu ya. Mereka ini kan anak-anak Tuhan. Jadi saat itu saya masih naif sekali begitu ya. Dan kenapa kok harus bertengkar? Dan saya melihat ada rekan saya itu yang bagi saya itu hatinya untuk melayani itu luar biasa. Tetapi satu sisi kenapa ya di dalam relasi
Nah, itu kelihatannya tuh ada yang apa ya? eh, di dalam ada sesuatu yang bermasalah. Nah, seperti itu ya. Jadi antara apa yang saya pikirkan dengan realitanya itu kok demikian seperti itu. Jadi saya melihat ada kesenjangannya antara iman dan pengetahuan akan firman Tuhan dengan kesaksian hidup umat Tuhan. Nah, seperti itu. Ya, next. Jadi, jadi di situ saya memahami bahwa iman dan pengetahuan akan kebenaran firman itu memang nggak secara otomatis nih membebaskan manusia dari kelemahan dan jerat dosa. Nah, seperti itu. Jadi memang dikatakan bahwa keselamatan itu kan harus dikerjakan. Dan Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 itu yang apa ya, yang mengkonfirmasi ya bahwa kalau kita tetap dalam firman-Nya, nah kita itu benar-benar tuh murid dan kita itu akan mengetahui kebenaran itu dan bahkan nggak hanya kita tuh tahu, tapi bagaimana kemerdekaan itu kebenaran itu tuh bisa betul-betul tuh memerdekakan kita. Nah, seperti itu. Jadi eh, memang roh itu penurut, tapi daging kita itu lemah. Dan kecenderungan manusia itu kan selalu di dalam keinginan, ya, keinginan mata, ya, keangkuhan hidup, ya, keinginan daging. Nah, seperti itu, di mana pada saat awal mula kenapa manusia itu kan jatuh di dalam dosa. Next. Nah, jadi karena itu saya akhirnya tuh pingin gitu loh, pingin belajar, pingin memahami yang namanya manusia, termasuk diri saya sendiri sebagai manusia, itu siapa? Dan Allah itu siapa? Dan mengapa pemahaman akan Allah itu tidak mampu mengubahkan kita nih manusia? Padahal kalau kita baca dari firman itu begitu banyak janji-janji Tuhan seperti itu. Nah, kemudian saya mendapatkan dari Anthony de Mello. Dia adalah seorang pastor dan dia mengatakan most people don't live aware lives. They live mechanical lives, mechanical thoughts, generally somebody else's, mechanical emotions, mechanical action, mechanical reaction. Jadi di sini saya memahaminya bahwa sebetulnya manusia itu tidak menyadari akan dirinya. Jadi manusia itu tidak menyadari akan apa sih sebetulnya yang dia rasakan sebetulnya. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, dan apa yang sebetulnya itu dia inginkan. Karena manusia itu tidak mengenal dirinya sendiri. Katakanlah ini dalam arti mengenal dirinya dengan benar, dengan baik. Dan dilanjutkan oleh Anthony de Mello, as you begin to understand this, you stop making demands on yourself. You stop having expectation of yourself. You stop pushing yourself and you begin to understand yourself. Dan ini dikatakan bahwa kalau kita memahami, mengenali diri kita sendiri dengan benar dalam arti seperti bagaimana Tuhan mengenal kita, maka kita akan berhenti menuntut diri kita. Kita akan berhenti untuk kita itu memiliki berbagai ekspektasi atas diri kita. Dan kita akan berhenti untuk memaksakan menuntut diri kita. Dan kita akan mulai makin memahami siapa sih diri kita sebetulnya. Karena yang terjadi tidak hanya kita menuntut diri, tetapi kita menuntut orang lain. Dan seringkali menuntut orang lain itu untuk berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal sebetulnya Tuhan tuh menginginkan bahwa kita tuh yang berubah. Nah, seperti itu. Jadi ini ada salah fokus ya. Next. Nah, ini yang saya ambil dari fenomena gunung es ya, iceberg theory. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, tapi ini akan merimain kita. Nah, bahwa sebetulnya dalam diri kita itu kan ada ya, ada wilayah di mana kita itu dalam eh,
dalam diri kita tuh yang sadar, kita berkesadaran. Dan ada juga subconscious, ya, preconscious, di mana kita ini tidak selalu untuk kita itu mengingat, tapi kita bisa merecall ingatan kita itu. Ya, misalkan nomor HP kita, tanggal lahir kita, tanggal pernikahan kita, tanggal kita dilahirkan, nah seperti itu. Dan wilayah unconscious mind. Jadi seringkali manusia itu hidupnya itu di dalam yang di bawah ini ya, unconscious mind ini. Jadi permasalahan-permasalahan yang timbul itu yang seringkali kan di permukaan yang kelihatan. Tetapi masalah yang sebenarnya, the real problemnya itu nggak kelihatan. Karena dia ada di bawah. Nah, makanya kenapa kita perlu sebetulnya berkesadaran. Kita perlu untuk mengenali diri kita. Seperti itu. Next. Nah, kenapa begitu ya? Seperti tadi yang dinyatakan oleh Pastor Anthony de Mello. Nah, sebetulnya karena ini sebetulnya adalah dari kejatuhan manusia ya dalam dosa, jadi dosa asal, di mana kita itu hidupnya ya diri kita tuh udah terpecah, disintegrated gitu. Ya, jadi kita tidak lagi bisa sebagai manusia yang seutuhnya sebagaimana ketika Tuhan menciptakan kita, gambaran dan rupa Allah dalam diri kita itu sudah rusak. Jadi saya menganalogikan diri saya manusia itu seperti puzzle, ya, seperti kita tuh lagi mengumpulkan puzzle-puzzle kita nih. Bagian-bagian yang mana kita menyadari kita mulai mengenali diri kita seperti itu. Dan pengenalan diri, ya ini pengenalan diri sebetulnya banyak hal yang Tuhan itu bisa pakai ya. Misalkan eh, kita yang kita tahu misalnya kita itu em, apa mengikuti assessment misalkan, ya. Nah, tetapi ini satu ingatan ya, peringatan juga buat kita untuk kita itu tidak self diagnose. Nah, seperti itu. Dan kita juga bisa ya sebetulnya kan kita datang atau eh, kalau untuk assessment kan sekarang kan banyak ya via di online seperti itu. Nah, tetapi assessment yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Ya, supaya tidak akhirnya malah tidak menolong kita ya, malah menyesatkan kita seperti itu. Nah, bisa juga melalui orang lain, melalui keluarga, melalui teman ya yang mengatakan oh kamu kok orangnya begini-begini. Nah, misalkan seperti itulah ya kira-kira ya. Nah, jadi tidak semua juga kita itu serap ya apa yang orang lain katakan ya. Nah, tetapi ketika ini yang menyampaikan ke saya ini cukup banyak nih. Nah, bisa juga ya kita perlu kepekaan juga untuk apakah memang Tuhan memakai itu untuk sebetulnya mengingatkan kita. Karena ada hal-hal yang kita juga nggak selalu kita bisa menyadari ya diri kita. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga melalui sebetulnya Allah sendiri melalui firman-Nya. Ya, karena dikatakan juga kita segambar dan serupa dengan Allah, kita seperti biji mata Allah, kita ini juga adalah hamba ya, hamba Allah, anak kita juga anak-anak Tuhan. Nah, semua itu yang menolong kita sebetulnya di dalam bagaimana ketika kita itu mengumpulkan pasal-pasal kita seperti itu. Dan eh, apa dan bisa juga sebetulnya melalui diri kita sendiri dengan melakukan refleksi, dengan kita melakukan evaluasi. Tapi ini juga perlu keterbukaan, ya, perlu untuk kita juga memiliki self disclosure gitu ya, keterbukaan terhadap diri kita dan juga keterbukaan terhadap apa yang orang sampaikan kepada kita. Ya, jadi ini yang kenapa ya akhirnya nih manusia itu sering dikatakan bahwa oleh Anthony de Mello bahwa ada banyak manusia itu yang sebetulnya tidak menyadari. Ya, jadi ini misalkan ya contoh konkretnya supaya Bapak Ibu juga bisa lebih memahami. Nah, misalkan begini, ada orang yang misalkan di dalam satu pertengkaran katakanlah begitu, ya. Nah, ketika dia ditanya misalkan ya,
kenapa kamu tadi tuh begitu marah, misalkan gitu ya. Terus dia mengatakan, enggak, saya enggak marah. Nah, seperti itulah ya, kira-kira nih. Ya, jadi itu bisa dilakukan sebetulnya ya karena dia tidak menyadari ya bahwa itu marah sebetulnya gitu ya. Dan ada juga misalkan ketika misalkan pada saat ini aja begitu ya. Nah, seberapa persen diri kita yang betul-betul kita itu bisa fokus begitu. Ya, kita itu bisa betul-betul listening. Kita betul-betul bisa mendengarkan. Kita betul-betul bisa be present, now and here. Nah, seperti itu. Karena seringkali manusia itu hidupnya di masa lalu, hidupnya di masa yang akan datang. Sehingga kenapa selalu terjebak di dalam pusaran emosi-emosi yang mana memang setiap orang itu kan punya kecenderungan ya seperti itu ya. Apakah dia selalu gelisah, selalu cemas, ataukah kecenderungannya marah, ya seperti itu. Dan misalnya lagi ketika misalkan kita beribadah gitu ya. Nah, seberapa kita bisa ya mendengarkan firman Tuhan ya dengan kita tuh sepenuh hati gitu ya. Kita tuh dengan sungguh-sungguh katakanlah seperti itu ya. Nah, apakah di tengah ibadah ya terus kita pikirannya mulai keluar tuh ya. Oh, habis ini saya mau makan apa ya? Habis ini kira-kira saya mau ngapain ya? Apa nanti saya mau ke mall? Nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi eh, manusia itu seringkali di dalam kondisi di mana dia tidak terintegrasi begitu ya, tidak connect. Nah, seperti itu ya dengan apa yang sebetulnya saat itu yang apa yang sedang dilakukan begitu ya. Next. Ya, nah jadi di sini eh, dikatakan ya kesadaran self awareness ataupun ini ya pengenalan diri, nah itu dimulai dengan bagaimana kita tuh memahami Tuhan, ya. Dan di Mazmur 139 ayat 23 dikatakan selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ini pernyataan pemazmur Daud. Bagaimana Daud mengenal Allahnya dan dia tahu dia tidak mampu untuk dia bisa memahami sebetulnya apa yang dia alami di dalam diri dia, di dalam hati dia dan inilah yang dia doakan kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya dan mengenal hatinya bahkan menguji mengenal pikiran-pikirannya ya. Ada teman saya mengatakan gini, pengenalan diri, pengenalan Allah, ya. Nah, jadi yang mana duluan dong? Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam perjalanan ya, bagi saya itu ini sesuatu yang sangat penting karena pada saat itu di gereja juga saya pernah ya diminta untuk mengisi satu kelas begitu ya. Nah, saya itu di katakanlah saya pikir ini saya dipercaya atau ini hak gembala saat itu nggak mau repot ya suruh saya mikir sendiri, saya pikir gitu ya. Sampai saya tuh bertanya ke Tuhan ya, apa yang saya akan bawakan ya Tuhan? Nah, seperti itu ya. Nah, di situ saya membawakan ya mengenai pengenalan diri pada saat itu. Karena saya melihat ada ketimpangan ya di dalam gereja yang selalu membawa kita di dalam pengenalan akan Allah. Tetapi tidak menolong untuk bagaimana kita juga bisa mengenali diri kita. Ya, seperti itu. Dan apa dan selalu di dalam bukan selalu ya, maksudnya itu sering kali begitu ya. Di dalam di dalam khotbahnya. Nah, itu kan menyinggung mengenai eh, apa hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, tetapi di dalam khotbah apapun selalu pertanyaan nextnya itu kan how, bagaimana melakukannya. Nah, seperti itu. Sampai akhirnya ya saya juga bersyukur ya saya bergabung juga di dalam komunitas baca Agali Alkitab ya supaya saya melengkapi apa yang saya tidak dapatkan di dalam gereja seperti itu ya. Oke, next. Ya, jadi saya menemukan ini oleh John Calvin ya di dalam bukunya. Nah, bagaimana ada ya sebetulnya true wisdom ya yang terdiri dari dua hal.
pengenalan akan Tuhan dan pengenalan akan diri. Nah, di sini dikatakan bahwa tanpa kita memahami diri, tidak akan kita tuh bisa mampu mengenali Tuhan. Dan sebaliknya, tanpa kita mengenal Tuhan, kita tidak akan mampu mengenal diri kita. Dan ini bukan sesuatu yang diperdebatkan mana yang duluan. Nah, seperti itu ya. Tetapi ini adalah dua hal yang beriring. Nah, seperti itu. Jadi saya juga ilustrasikan selama ini kehidupan saya itu pada saat ya di mana saya itu eh, apa pada saat itu saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Saya ceritanya tuh membawa mama saya untuk konseling, tapi kalau saya pikir-pikir mungkin saat itu saya tuh di konseling juga kali ya, saya pikir ya. Jadi di situ di dalam konteks hubungan di dalam keluarga. Nah, hamba Tuhan itu mengatakan dia hanya bertanya begini, apa yang firman Tuhan katakan sebagai seorang anak? Ya, saya ingatnya kan 10 hukum ya. Jadi saya ingatnya kan hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, itu yang saya bawa pulang. Itu yang saya jadikan PR. Tapi tanpa saya sebetulnya memahami sebetulnya diri saya itu pengenalan diri saya tuh sebetulnya apa yang terjadi dalam diri saya seperti itu sehingga orang melihat dari luar itu oh saya anak yang berbakti ya tetapi eh, saya yang lebih lebih tahu apa yang ada di dalam hati saya seperti itu ya. Nah, jadi ibaratnya itu kalau kita hanya mengenal Tuhan, nah itu saya ibaratnya itu seperti saya berjalan tuh satu kaki begitu loh. Ya, rasanya itu saya berjalan bisa berjalan tapi saya timpang. Ya, tapi kalau dengan pengenalan diri, saya berjalan dengan dua kaki. Saya lebih firm untuk melangkah seperti itu. Dan saya menikmati ya langkah perjalanan saya seperti itu. Jadi eh, itu yang akhirnya saya melihat ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan dan saya tuh happy banget, bersyukur banget ya ketika saya menemukan doh ini kok yang disampaikan oleh Calvin ya ternyata ya seperti itu. Next. Iya, nah jadi bagaimana mungkin ya kita manusia berdosa, ya tetapi janji Tuhan di dalam Yesaya 36 ayat 26 27. Ya, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Ya, bahwa kita semua itu akan diberikan hati yang baru dan pada saat ini kita sudah diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan Tuhan sendiri yang akan menjauhkan dari tubuh badani kita itu hati yang keras, hati yang membatu, begitu ya. Tapi akan diberikan hati yang taat. Dan roh yang diberikannya itu diam di dalam batin kita. Dan akan membuat kita itu hidup menurut segala ketetapannya dan tetap berpegang pada peraturan-peraturannya dan melakukannya seperti itu. Ya, jadi kita ingat bahwa ketika Musa ya kedua kali Tuhan perintahkan untuk menulis sebetulnya ini ya apa yang di loh batu begitu ya menuliskan 10 hukum ya perintah Tuhan dan yang kedua kali akhirnya Tuhan mengatakan apa? Tuhan akan menuliskannya sendiri. Dan Tuhan tidak akan menuliskan di loh batu, tapi Tuhan akan menuliskannya di dalam hati kita. Seperti itu. Next. Nah ini, nah jadi kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ini yang menunjukkan ya bahwa apa yang tidak pernah kita lihat ya oleh mata kita, tidak pernah kita tuh dengar oleh telinga kita, dan tidak pernah timbul di dalam hati kita ya. Nah semua yang baik itu disediakan Allah untuk kita ya yang mengasihi Dia. Ya, seperti itu. Karena jiwa kita manusia itu kita itu rapuh ya. Next. Nah, ini juga oleh C.S. Lewis ya. Jadi di sini mengingatkan juga ya bagaimana ya kebajikan atau perbuatan baik yang kita lakukan nih. Ya, kalau memang kita dilahirkan dari keluarga yang baik-baik begitu ya. Nah, yang tidak pernah dievaluasi, tidak pernah kita untuk pikirkan coba kita mengenali apakah kita ini tulus atau ada maksud tersembunyi, ada motivasi lain.
ya tidak kita pikir ulang secara serius. Nah, di sini Chaslis mengatakan bahwa ini adalah kebaikan yang jauh lebih berbahaya daripada kejahatan atau perilaku buruk yang dilakukan secara terang-terangan. Jadi saya pikir tuh ngeri banget begitu ya. Dan ini mengingatkan juga di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Ya, seperti itu. Oke, next. Dalamnya tuh Ya, nah jadi di sini ya, ini contoh ya seperti pemazmur, dan dia bertanya kepada dirinya, kepada jiwanya, ya, kenapa ya jiwaku tertekan? Kenapa jiwaku gelisah? Nah, seperti itu. Dan kita memang perlu ya, next, kita perlu untuk diam. Ya, slide-nya next-nya. Jadi, be still my soul. Nah, ini sangat menguatkan saya, khususnya ketika masa pandemi. Ya, ketika di mana apa kita itu harus ada di rumah seperti itu ya. Jadi saya pikir apa ya yang sebetulnya ya, yang Tuhan itu ingin sampaikan melalui peristiwa pandemi. Dan jawabannya itu saya menemukan di dalam Mazmur 46 ayat 11, ya, be still my soul. Jadi disitulah ya bagaimana kita manusia tuh berdiam, ya, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, aku ditinggikan di bumi, ya, seperti itu. Ya, next. Nah, jadi di dalam pengenalan diri, pengenalan Allah, ini kan memang satu topik yang luas begitu ya. Dan saya dari tadi saya lihat waktu ini juga udah melebihi ya waktunya ya. Jadi apa ya? Jadi untuk kalau pengenalan pengenalan Allah sebetulnya kan bagaimana doa firman ya, baca firman itu mutlak sekali gitu loh. Kita devotion pun sebenarnya kan terbatas ya. Kita hanya paling lama nih misalkan kan 30 menit ya. Nah, seperti itu. Tapi bagaimana kita perlu sebetulnya untuk kita itu lebih deep ya. Jadi di dalam pengenalan diri, pengenalan Tuhan itu akan menolong, ya, menolong bagaimana kita tuh mengenal lapisan-lapisan terdalam dalam diri kita. Karena kan seperti bawang begitu ya. Dan kita juga di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, itu itu dua hal yang membukakan. Ya, jadi bagaimana ketika saya mengenal bahwa Allah Allah saya itu kudus ya. Allah itu eh, melalui anaknya, ya, Tuhan Yesus itu menebus. Jadi saya mengenal bahwa diri saya itu adalah manusia yang berdosa. Ya, tanpa saya mengenal Allah saya yang yang mati bagi saya pribadi, saya tidak akan gitu ya mengenal bahwa saya ini orang yang berdosa seperti itu. Ya, jadi bagaimana ini menolong untuk ya semakin kita itu bisa ya terus aware dengan diri kita. Seperti itu ya. Dan di dalam pengenalan itu akhirnya membuat membuat kita itu apa ya? Jadi bisa bisa kita itu berespon ya dengan lebih tepat. Karena seringkali manusia tuh punya kecenderungan pola-pola. Ya, pola-pola yang kita bawa dari pengalaman kita pada masa lalu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana kita itu punya respon. Ya, bagaimana kita tuh punya pattern. Ya, ketika kita menghadapi peristiwa, kita menghadapi informasi. Ya, apakah kita ini cenderung reaktif seperti tadi yang Pastor Anthony de Mello katakan ya. Dan bahkan apakah respon kita itu tergantung dengan lingkaran dengan faktor di luar kita nih. Ya, dengan apa yang orang lain katakan misalkan. Ya, atau bahkan ketika orang lain tidak mengatakan kita udah berasumsi sendiri nih. Ya, kan waktu minggu lalu ya Bu Cincin yang membawakan mengenai apa pola pikir ya seperti itu. Jadi semua kita tuh punya pola-polanya. Ya, jadi bagaimana dinamika emosi kita seperti itu. Kecenderungan apa yang seringkali dirasakan oleh kita, misalkan gitu ya. Dan pola-pola pikir apa yang seringkali itu mempengaruhi kita. Ya, nah saya sendiri mengenali diri saya tuh punya pola pikir tuh yang apa ya, semuanya harus gitu ya.
harusnya begini nih, harusnya begini nih. Nah, seperti itu. Jadi itu akhirnya yang apa ya, di dalam kesadaran saya itu saya tuh bersyukur sekali begitu loh. Ya, jadi eh, karena saya ini orang yang judging ya kalau di dalam apa di dalam pengenalan diri saya. Tapi bagaimana saya akhirnya saat ini ya saya tuh merasa betul ya bagaimana eh, Tuhan itu apa ya melatih saya tuh untuk berselancar begitu loh. Karena saya itu orang yang bisa keteraturan gitu seperti itu ya. Jadi sesuatu yang tiba-tiba bisa begini, nanti tiba-tiba bisa begini. Nah, seperti itu tuh. Ya, jadi buat saya sebenarnya kan saat ini nggak mudah. Tapi dengan kesadaran itu saya menolong ya bahwa saya tidak berjalan sendiri. Karena kalau saya berusaha dengan diri saya sendiri, saya tidak akan mampu begitu. Ya, jadi itu yang bisa saya sharingkan. Ya, semoga ini paling tidak bisa mendorong gitu ya Bapak Ibu untuk coba gimana ya saya tuh bisa mulai semakin mengenal diri saya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita butuh profesional misalkan kan kita boleh ya. Misalkan kita datang ya untuk konseling. Jadi konseling itu juga kan bukan untuk misalkan oh saya punya masalah nih. Ya, tapi sebetulnya kan tujuan yang sebetulnya kan menolong bagaimana kita semakin memahami diri kita ya, semakin memahami apa sih yang terjadi dalam diri kita ketika kita menghadapi peristiwa masalah seperti itu. Ya, bagaimana respon kita? Dan ketika kita memahami itu, kita akan mencoba mencari strateginya seperti apa. Sehingga respon kita itu akan lebih proper. Ya, seperti itu. Dan ini juga akan menolong kesehatan mental kita. Ya, karena makin ke sini saya juga akhirnya menyadari ya bahwa tidak ada satu orang pun tuh yang bebas, yang imun ya terhadap hal-hal yang bisa aja men-trigger, memicu mental kita seperti itu. Ya, jadi kita juga perlu untuk memprotek diri kita. Ya, karena ketika Tuhan mengatakan bahwa kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, seringkali saya melihat orang tuh lupa ya mengasihi orang lain tapi dia lupa dengan dirinya sendiri seperti itu. Ya, jadi bukan berarti kita egois, tapi memang memang orang yang bisa apa ya mengasihi orang lain itu adalah orang yang dia bisa mengasihi dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Itu yang apa yang saya bisa sharingkan malam ini. Jadi maaf ya sekali lagi Pak Jeffrey, itu ya Bu Cincin kalau ini lewat waktu nih ya. Oke, ya saya serahkan untuk acara berikutnya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan. Makasih Ibu Suherni untuk firman yang dibagikan pada malam hari ini. Sebelum kita bagi kelompok, kita berdoa sebentar ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kalau seringkali kami tidak mengenal diri kami atau bahkan kurang kurang dan tidak mengenal diri kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tetapi Engkau menyatakan dirimu kepada kami Tuhan melalui firman-Mu. Kau menyatakan pengenalan akan-Mu sehingga kami bisa mengenal diri kami Tuhan. Tolong Tuhan supaya ketika kami mengenal Engkau, kami mengenal diri dan juga kami lebih hidup tahu diri Tuhan, lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ampuni kesalahan kami Tuhan, kalau kami juga Tuhan seringkali ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan tolong supaya kami terus dibentuk makin serupa dengan Kristus. Sebenarnya kami akan masuk ke dalam bagi kelompok. Tuhan berkati waktu ini Tuhan, setiap kami diberkati di dalam sharing kami juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Baik teman-teman, kita akan bagi kelompok ya teman-teman ya. Oke, saya sign dulu ya. Mungkin Ibu Asyana, Ibu Cing, Ibu Ibu Syarni boleh bantu ini ya, eh, sebagai fasilitator ya. Bu Marjam, terus siapa lagi ya? Ibu Yulia, Ibu Yulia ada, oke. Ibu Sinta ya boleh ya, Ibu Sinta ya. Oke, ini bentar ya, saya akan cepat ya. Nah, Ibu, oke.
Terus, bentar ya. Ada satu yang kebanyakan. Move to. Oke, kita masuk ya. Kita masuk. Silakan masuk ruangan ya. Boleh bersharing dan saling mendoakan ya. Boleh sharing saling mendoakan. Nanti kembali ke sini ya Pak Nanti Jeffrey. kembali ya, setelah itu doa tutup Pak. Bu. Oke, baik.
Belum ada yang balik. Belum balik, belum balik. Bentar lagi balik. Ini ada berapa orang lagi? Ada, oke. Halo semua. Halo. Tunggu balik ya teman-teman, sebentar lagi pada balik ya. Ih, belum balik ya. 16 second lagi ya, sebentar lagi balik. Oh, oke. Bentar lagi balik semua ya. Oke. Oke, udah semua kayaknya ya. Udah semua balik ya. Oke, makasih. Selamat malam teman-teman. Puji Tuhan. Oh ya, udah balik semua ya. Tar, Iya. tar. Malam. Malam semua. Sorry hari ini agak kemalaman sedikit karena tadi saya bicaranya lagi seru sama Ega, nemenin doain sharing Ega juga. Jadi agak lama sedikit. Puji syukur ya kita sama-sama boleh berdoa sama-sama saling menguatkan. Dan mau ngasih pengumuman nanti hari Senin itu adalah kita punya terakhir di tahun ini ya, Natal bersama ya. Jadi dianjurkan, dihimbau untuk hadir ya, kita mengadakan Natal bersama Sing With Your Eyes. Teman-teman hari Senin pagi ya. Oke, untuk malam hari ini saya minta Ibu Yulia tutup dalam doa Ibu Yulia ya. Ya, mari kita doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk komunitas Seing yang bisa saling berbagi, saling menolong, saling menguatkan, dan kami semakin mengerti bahwa kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada saudara-saudara seiman yang terus mendukung kami dalam doa, dalam support, dalam hal-hal apapun, kami tidak sendiri. Terima kasih untuk Bu Suherni yang sudah membagikan tentang bagaimana mengenal diri sendiri, biar kami terlebih dahulu mengenal Engkau supaya kami boleh mengenal diri kami dengan benar. Terima kasih untuk Pak Jeffrey yang sudah memfasilitasi kami semua, dan biarlah kami boleh menutup akhir tahun ini dengan penuh sukacita dan damai dari Engkau, dan terlebih pada malam hari ini kiranya damai sejahtera sukacita Tuhan menyertai kami semua boleh istirahat dengan tenang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Selamat malam teman-teman. Makasih Bu Herni. Thank you. Terima kasih Thank you semua. semua. Makasih Thank Ega, you. teman-teman semua, Ya. Ibu Cing, Ibu Yulia, teman-teman, Ibu Iya. Asyana, Ibu Masih Sinta. Pak. Terima Ya, kasih semuanya. oke, Ya. istirahat Oke, ya. oke. Selamat malam. Yuk semua, bye-bye. Pak Teguh, ya bye. Besok Yuk. jam 8 ya Lina. Ya.